Selamat pagi pemirsa, tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun yang sangat krusial bagi Kabupaten Jepara. Di tahun tersebut, arah regulasi daerah akan mengalami perubahan besar yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi, pemerintah, dan kebudayaan di masa depan. Tak terkecuali di Kabupaten Jepara. Berikut laporan khususnya untuk Anda. Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, kali ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Jepara yang akan melakukan liputan khusus terkait dengan pembahasan Raperda 2026. Pembahasan Raperda bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal bagaimana kebijakan publik benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dari gedung DPRD Jepara, saya Ahmad Abdur, inilah liputan khususnya. DPRD Jepara sedang melakukan pembahasan satu hal penting. Tahun 2026 akan menjadi tahun krusial bagi arah regulasi Kabupaten Jepara. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, resmi menetapkan 12 rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang masuk dalam program pembentukan Perda atau Propemperda 2026, sebuah paket regulasi yang mencerminkan perubahan besar di sektor pemerintahan, industri, hingga kebudayaan. DPRD Jepara melaksanakan rapat paripurna bersama Pemda Kabupaten Jepara untuk melakukan persetujuan pembahasan Propemperda 2026 yang dilakukan di Aula Rapat Paripurna pada Rabu 19.11. Ketua Bapemperda Nining Fitriani memimpin rangkaian pembahasan lintas instansi yang digelar pada Oktober-November 2025. Kemarin seperti yang kita bahas 2 kali ya bersama Biro Hukum dan juga bersama OPD terkait, itu kita mulai dari pembahasan judul dari Propemperda yang akan kita luncurkan, kemudian kita juga membahas kira-kira nanti sasarannya siapa, seperti itu bersama OPD terkait dan juga Biro Hukum. Kalau OPD yang terkait itu kita membahas tentang materi-materi yang akan kita masukkan ke naskah akademik itu apa saja, seperti itu. Tampak jelas bahwa prioritas 2026 bukan sekedar penyelarasan regulasi, melainkan reposisi Jepara menghadapi tuntutan zaman. Industri mebel yang berubah, pemilihan petinggi yang memasuki siklus baru, serta dorongan nasional menuju digital governance. Untuk Propemperda tahun 2026, ya kan, itu ada 12 Propemperda, yang 5 dari inisiatif DPRD, yang 7 dari eksekutif, seperti itu. Sekda Jepara menjelaskan bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah atau Ranperda terdapat 5 usulan dari DPRD Jepara dan 7 usulan dari lembaga eksekutif, yaitu pemerintah daerah. Program pembentukan Perda tahun 2026 terdiri dari 12 usulan rancangan peraturan daerah. Jadi yang 5 ini usulan dari DPRD Kabupaten Jepara, kemudian yang 7 usulan dari eksekutif dari pemerintah Kabupaten Jepara. Kabag Hukum Sekda Jepara, Wafa Elvi Sahiroh, memaparkan penetapan 12 rancangan peraturan daerah, mulai dari 5 usulan dari DPRD Jepara dan 7 usulan dari lembaga eksekutif, yaitu pemerintah daerah Jepara. Propemperda tahun 2006 itu kan terdiri dari 12 Ranperda, meliputi usulan DPRD terdiri dari 5 Ranperda, yaitu Ranperda tentang kawasan pelabuhan Jepara, kemudian Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian petinggi. Yang ketiga, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2012 tentang Propemperda.
Kemudian Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. Dan yang kelima, Ranperda tentang perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah. 5 Ranperda ini adalah yang mengusulkan dari legislatif atau DPRD. Kemudian yang usulan eksekutif perangkat daerah terdiri atas 7 Ranperda, yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jepara tahun 2026 sampai dengan 2046. Kemudian Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2018 tentang Perumda Air Minum Tirta Jumporo Jepara, dan Ranperda tentang pemerintahan digital, Ranperda tentang APBD tahun 2027, Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2026, dan yang ketujuh Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025. 12 rancangan peraturan daerah menjadi agenda besar Jepara tahun ini, bukan sekedar pembahasan rutin legislatif, melainkan penataan ulang arah pembangunan, pemerintahan desa, ekonomi lokal, hingga identitas budaya Kabupaten Jepara. Dari perubahan aturan pencalonan petinggi, penguatan industri mebel yang mulai terdesak produk impor, hingga upaya menjadikan Jepara lebih modern melalui tata kelola digital. Berikut ini rangkaian fokus besar yang akan menentukan wajah Jepara dalam beberapa tahun ke depan. Fokus besar 1. Penataan ulang regulasi desa dan pemerintahan lokal. Dari 12 Ranperda, salah satu yang paling sensitif adalah perubahan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pencalonan dan pelantikan petinggi. Perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU Desa terbaru menuntut Jepara menyesuaikan aturan lebih cepat dari jadwal. Tekanan ini muncul karena Jepara akan menggelar pemilihan petinggi pada 2026 dan 2027. Keterlibatan instansi seperti Kesbangpol, Disduk Capil hingga Inspektorat menunjukkan bahwa Ranperda ini tidak sekedar administratif, tetapi menyangkut stabilitas politik lokal dan tata kelola desa ke depan. Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menambahkan, rancangan peraturan daerah tentang pencalonan dan pelantikan petinggi menjadi kebutuhan yang mendesak. Akan melakukan perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan serta pemberhentian petinggi. Ini juga menjadi kebutuhan yang mendesak karena di tahun 2026 kita akan melaksanakan beberapa yang juga jumlahnya cukup signifikan terkait tentang pemilihan petinggi di tahun 2026 yang sudah habis masa baktinya. Selain perubahan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pencalonan dan pelantikan, petinggi Ranperda juga melakukan perubahan Perda nomor 12 tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa. Perubahan Perda ini sebagai upaya efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Perubahan atas Perda 12 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ini juga sebagai upaya untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga jangan sampai ada regulasi yang belum kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah atau peraturan di atasnya dan menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan desa, sehingga teman-teman DPRD memandang penting untuk masukkan dalam perda inisiatif. Keterlibatan instansi seperti Kesbangpol, Disduk Capil, hingga Inspektorat menunjukkan bahwa Ranperda ini tidak sekadar administratif, tetapi menyangkut stabilitas politik lokal dan tata kelola desa ke depan. Fokus besar 2, industri mebel Jepara, dari tradisi ke era baru.
Industri mebel yang menjadi identitas Jepara mendapat perhatian khusus melalui revisi Perda 2014 tentang perlindungan industri mebel. Revisi ini lahir karena banyak regulasi nasional telah berubah, termasuk Cipta Kerja, dan Jepara perlu memperkuat daya saing UMKM mebel yang menghadapi ancaman persaingan global dan serbuan produk impor. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan industri mebel, bukan hanya melalui regulasi, tetapi lewat pembinaan yang lebih intensif, dukungan anggaran yang terarah, dan mekanisme bantuan yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha. Ia berharap revisi Perda Perlindungan Industri Mebel tahun 2014 dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan support dari hulu hingga hilir, agar industri mebel Jepara tetap menjadi kekuatan utama ekonomi daerah dan mampu bersaing di tengah pasar global. Yang berikutnya adalah Perda tentang perubahan atas Perda 2 tahun 2014 tentang perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. Sebagaimana visi misi Bupati bahwa industri mebel harapannya itu bisa dibangkitkan kembali, tidak hanya industri manufaktur, tetapi yang menjadi kearifan lokal Kabupaten Jepara, industri mebel harapannya nanti dengan perubahan Perda industri mebel tadi, beserta pembinaannya bisa dimaksimalkan lagi. Fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah, karena kalau sudah ada payung hukum yang komprehensif, maka baik dari sisi pembinaan dan penganggaran serta ruang untuk perkembangan industri mebel akan lebih berkembang lagi. Fokus besar 3. Kebudayaan lokal jadi prioritas hukum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Jepara memasukkan Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagai inisiatif DPRD. Ini bukan sekadar norma budaya, melainkan upaya kodifikasi identitas Jepara di tengah modernisasi. Dengan Jepara terus bergerak sebagai daerah wisata sejarah dan budaya, Ranperda ini akan menentukan bagaimana simbol, tradisi, dan nilai lokal dilindungi secara hukum. Perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah, itu untuk yang inisiatif. Fokus besar 4. Pemerintahan digital lompatan besar Jepara. Ranperda Pemerintahan Digital menjadi salah satu langkah paling strategis, mencangkup tata kelola data, sistem elektronik, hingga perlindungan privasi. Aturan ini berada di bawah payung UU PDP dan aturan SPBE nasional. Ini menunjukkan Jepara mulai bertransformasi menjadi kabupaten dengan layanan digital yang terstandar, termasuk integrasi data dan keamanan siber. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menambahkan bahwa transformasi pemerintah dari sistem konvensional menuju layanan digital harus membawa perubahan nyata. Bukan hanya berganti platform, tetapi menghadirkan transparansi yang lebih kuat, proses yang lebih efisien, dan pelayanan yang lebih mudah diakses masyarakat. Ia menegaskan, digitalisasi pemerintahan harus menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Pemerintahan digital, di mana pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati ke depan, tentu harapannya transformasi dari konvensional ke digital itu sangat penting. Selain kita mengikuti perkembangan, kita juga lebih menunjukkan transparansi dan efektif efisiennya pelaksanaan pemerintah daerah apabila berbasis digital. Fokus besar 5. Arah ekonomi dan fiskal 2026-2027. 3 Ranperda Keuangan, APBD 2027, Perubahan APBD 2026, dan Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi fondasi fiskal yang menentukan ruang gerak pembangunan. BPKAD menjadi motor utama memastikan seluruh proses sejalan dengan regulasi nasional terbaru dari Kemendagri. Ketua Bapemperda menegaskan bahwa banyak perda lama sudah tidak relevan, baik karena perubahan undang-undang nasional maupun dinamika sosial ekonomi lokal. Tahun 2026 menjadi momentum untuk
memperbarui aturan desa dan pemilihan petinggi, memperkuat industri mebel Jepara yang mulai menghadapi globalisasi digital, memastikan tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi, mengamankan pelestarian kebudayaan sebagai identitas daerah, menata arah fiskal daerah secara transparan. 12 ranperda strategis yang diharapkan tidak hanya merespons kebutuhan regulasi, tetapi mengarahkan Jepara menuju tata kelola modern tanpa meninggalkan akar tradisinya. Ketua Bapemperda Nining Fitriani mengatakan, ada 2 perda prioritas yang menurutnya sangat penting. Pertama, pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang merupakan usulan eksekutif, yaitu Rencana Pembangunan Industri 2026-2046. Kedua yaitu perda tentang pemilihan petinggi atau kepala desa. Terima kasih. Jadi ada 2 perda prioritas yang menurut kami itu sangat urgent gitu ya saat ini. Itu yang pertama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yaitu contohnya adalah perda usulan dari eksekutif RPIK tahun 2026 sampai 2046, yaitu tentang rencana pembangunan industri kabupaten, di mana di sini itu diatur tentang industri-industri yang ada di Kabupaten Jepara dan juga wilayah-wilayah industri seperti itu ya. Jadi nanti seperti industri mebel itu bisa menjadi industri unggulan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, di mana nanti tahun 2026 dan 2027 akan ada pemilihan petinggi atau kepala desa. Jadi perda ini harus selesai pembahasan tahun 2026, di mana nanti ada peraturan tentang lamanya petinggi, itu kan ya, itu kan yang menjadi isu yang saat ini sedang dibicarakan ya. Nah, seperti itu. Lebih lanjut, Nining menjelaskan beberapa perda yang sesuai dengan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara mulus atau makmur, unggul, lestari, dan religius. Jadi kita tahu gitu ya, kalau visi dari Bupati Jepara adalah bersama membangun Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius, kan gitu. Itu visi dari Bupati Jepara. Kemudian perda yang sesuai itu kita ambil dari yang makmur dulu ya. Yang makmur artinya, jadi perda makmur artinya gitu ya, bahwa yang penting di Jepara ini adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jadi perda yang sesuai itu adalah yang pertama perda tentang kawasan industri. Tadi ya, yang mengatur industri di Jepara nanti seperti apa, wilayah perindustrian bagaimana, industri mebel bagaimana, kan seperti itu. Kemudian yang sesuai juga adalah perda tentang perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel udah ya. Kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan itu nanti yang diatur adalah peran dari pemerintah daerah Jepara itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada nanti ada kawasan pelabuhan, nanti peran dari pemerintah daerah itu seperti apa. Itu kan termasuk juga berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. Kemudian untuk lestari itu artinya komitmen Jepara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya. Warisan budaya di sini kalau di Jepara banyak ya warisan budaya, apa ya, tradisional mulai dari seninya. Itu kalau ada perang obor kayak gitu ya, dan yang lainnya. Nah, itu lestari di sini menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ada di Jepara. Jadi perda yang sesuai adalah perda perlindungan dan pemberdayaan budaya, kebudayaan itu ya. Tadi yang ada saya sudah sebutkan tadi ya. Nah, seperti itu Mas.
Ketua Bapemperda, Nining Fitriani, menambahkan bahwa dalam penyusunan Ranperda tahun ini telah dihimpun 5 usulan dari inisiatif DPRD dan 7 usulan dari pihak eksekutif. Ia menjelaskan, Perdatap 2 judul Ranperda yang memiliki substansi hampir sama. Setelah dilakukan pembahasan, diputuskan bahwa judul dari inisiatif DPRD yang diambil, karena kandungannya dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan regulasi. Terkait dengan Bapemperda ya. Terkait dengan Bapemperda itu kemarin nggak ada sih ya. Cuma kemarin ada persamaan judul yang kita usulkan dari inisiatif DPRD sama dari eksekutif, itu ada 2 judul yang sama, yaitu tentang pemilihan kepala desa. Itu sama pemilihan DPD. Karena judulnya sama, yang kita ambil itu yang dari inisiatif DPRD. Setelah berbagai usulan dari DPRD dan eksekutif disepakati, Ketua Bapemperda, Nining Fitriani, menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Bapemkerda, tokoh masyarakat, serta para pengusul. Pertemuan ini dilakukan untuk konsultasi dengan Biro Hukum. Nantinya, setiap usulan yang telah melalui proses konsultasi tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa regulasi itu telah dikaji dan disesuaikan secara formal oleh Biro Hukum. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dari pembentukan itu ya, NA. Nanti kita bahas intern Bapemperda, kemudian nanti bersama pengusul. Pengusul ada dari komisi, ada dari fraksi, kan gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita juga setelah NA-nya selesai, kita harus konsultasi gitu ya sama Biro Hukum, bersama bagian hukum Sedda, seperti itu Mas, sampai mendapat sertifikat selesai konsultasi seperti itu. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menambahkan bahwa dalam penyusunan Ranperda, DPRD terus menjalin sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Langkah ini dilakukan agar setiap produk hukum yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat, serta dapat diimplementasikan secara nyata dan efektif di tengah kehidupan warga. Tentu kita sudah membangun harmonisasi dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk juga di dalamnya apabila ada pembahasan Ranperda, kita selalu bersinergi, saling memberikan masukan, saling melengkapi, juga saling menguatkan kajian, sehingga harapannya nanti produk yang dihasilkan benar-benar bisa diimplementasikan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya kita dari DPRD berbasis suara dari masyarakat salah satunya, dan dari eksekutif tentu menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk di dalamnya pemikiran-pemikiran dan visi misi bupati, mudah-mudahan bisa terakomodir dalam Ranperda tersebut. Prinsipnya kita sudah sangat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Agus Sutisna mengatakan, DPRD Jepara dalam menyusun perda ini akan melakukan konsultasi publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting karena masukan dan saran dari warga menjadi dasar agar regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan keterbukaan informasi publik dan juga banyaknya media yang bisa diakses, tentu kami sangat mengharapkan masyarakat bisa proaktif mengikuti perkembangan dan memberikan masukan pada kanal-kanal yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, baik melalui kanal yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, atau juga kanal yang kami sediakan di DPRD untuk menyampaikan langsung masukan-masukan, pendapat-pendapat, dan kajian-kajiannya. Tentu ini sangat membantu kami untuk lebih menguatkan dan mempertajam agar nanti apabila diluncurkan dan dilaksanakan setelah diambil keputusan, Ranperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nining Fitriani, Ketua Bapemperda, menambahkan bahwa sosialisasi perda kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Ia menegaskan, masyarakat harus memahami
hak dan kewajiban yang diatur dalam perda, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun tuntutan di kemudian hari. Harapan kami dari DPRD, semoga program perda ini nanti bisa menghasilkan perda gitu ya, yang adil, berpihak kepada masyarakat, dan juga harapan kami juga masyarakat memantau gitu ya, dari perencanaan, pembahasan sampai nanti yang terakhir itu yang paling penting adalah sosialisasi perda gitu ya. Diharapkan masyarakat itu tahu hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak terjadi semacam ada tuntutan dari masyarakat gitu ya. Seperti itu. Kabag Hukum Setda Jepara, Wafa Elvi Syahiroh, menjelaskan bahwa bagian hukum berperan sebagai fasilitator dalam seluruh proses pembahasan perda. Ia menegaskan, sebelum masuk tahap pembahasan, seluruh rancangan perda sudah melalui perencanaan yang matang. Sesuai agenda yang telah disusun, beberapa perda ditargetkan harus selesai pada tahun 2026. Kalau bertanya tentang bagaimana bagian hukum adalah sifatnya memfasilitasi mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu bagian hukum hanya memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Tentunya mendasarkan pada undang-undang tersebut, sebelum dilakukan pembahasan, tentunya harus ada semacam sosialisasi, dan sosialisasi itu akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah selaku pengusul peraturan daerah itu. Sekda Jepara Ari Baktiar mengharapkan adanya pembahasan yang lebih intensif antara inisiatif DPRD dan usulan eksekutif, agar seluruh ranperda benar-benar dapat diwujudkan menjadi perda yang memberi kepastian hukum bagi program-program pemerintah Kabupaten Jepara. Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan ranperda, terutama yang berasal dari inisiatif DPRD, pihaknya tetap akan mengupayakan konsultasi publik pada setiap tahapan kajian dan pembahasan. Menurutnya hal ini penting karena pada akhirnya seluruh regulasi yang disusun harus kembali pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara. Jadi saya kira untuk tantangan memang ini perlu ada pembahasan yang intensif antara eksekutif dan legislatif, agar ranperda ini bisa terwujud menjadi perda. Harapannya perda-perda ini sebagai landasan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjalankan program-program prioritas yang ada di Kabupaten. Kami tentu akan mengupayakan konsultasi publik pada setiap kajian dan juga pembahasan. Ini menjadi kepentingan masyarakat untuk ikut memberikan masukan dan saran, terutama hal-hal yang terkait tentang perda inisiatif, karena lahirnya perda inisiatif atau usulan untuk dimasukkan program perda itu tentu didasarkan pada keinginan masyarakat untuk memperbaiki regulasi yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang eksekusinya dilaksanakan oleh pemerintah. Kabag Hukum Setda Jepara, Wafa Elvi Syahiroh, menyampaikan bahwa bagian hukum berperan sebagai fasilitator dalam seluruh proses pembahasan perda. Ia menjelaskan, sebelum pembahasan dimulai, setiap rancangan perda sudah melalui tahapan perencanaan yang matang. Sesuai jadwal yang telah disusun, beberapa perda ditargetkan harus rampung pada tahun 2026. Kalau terkait dengan penyelesaian, tentunya karena ada perencanaan, harusnya juga ada kepastian. Kepastian kalau ini diusulkan di tahun 2025 ini, kemudian pembahasan di 2026, kami ya harus bisa beberapa perda ini ya harus selesai di tahun 2026. Dengan tersusunnya 12 ranperda strategis ini, Jepara memasuki fase penting dalam penyelarasan regulasi daerah. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pembahasan lintas instansi, hingga konsultasi publik, diharapkan mampu menghasilkan perda yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rangkaian regulasi ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi menjadi fondasi Jepara menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal yang menjadi jati dirinya.